Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang mudah memahami tes wawasan kebangsaan atau TWK untuk ujian CPNS tahun 2023 dengan topik penularan part 2 atau bagian kedua. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nomor 1. Sebagai sebuah negara, Indonesia harus memiliki suatu perangkat norma hukum dan penyelenggaraan negara yang disebut dengan konstitusi negara. Konstitusi dasar bagi negara Indonesia yang harus selalu dihargai dan ditaati masyarakat Indonesia adalah A. Ketetapan MPR, B. Pancasila, C. Undang-Undang 45, D. Dekret Presiden, dan E, B, dan C benar. Kita jawab. Jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah Konstitusi Dasar Negara Indonesia yang harus dihargai dan ditaati oleh masyarakat Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia yang mengatur data dasar negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak asasi, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di sini kalau kita katakan B dan C benar, berarti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Namun cukup kita menyebut bahwa dia adalah Undang-Undang 45 karena di dalam undang-undang tersakup Pancasila ya. Jadi di sini jawabannya benar adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya nomor yang kedua, pada akhir masa kepemimpinan Presiden Soeharto banyak muncul tuntutan dari masyarakat. Melalui tuntutan tersebut, masyarakat menginginkan adanya perubahan kebijakan politik, ekonomi, dan hukum. Berikut yang tidak termasuk munculnya tuntutan tersebut adalah A. Pandangan terhadap partai politik yang sudah tidak memenuhi aspirasi politik masyarakat. B. Adanya ketimpangan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. C. Terjadinya monopoli kekuasaan pada kelompok tertentu. D. Partai politik sudah tidak mewakili kepentingan rakyat. Dan E. Adanya keterlibatan oknum dalam pemerintah yang dalam konspirasi dunia. Kita jawab. Berikut beberapa yang munculnya pada masa Soeharto, kebijakan politik otoriter, berarti kalau politik berarti partai politik, dan pandangan terhadap partai politik. Kebijakan ekonomi yang tidak merata, adanya ketimpangan kehidupan masyarakat, dari monopoli ketimpangan masyarakat, korupsi merajalela ya, di sini monopoli kekuasaan pada kelompok tertentu sehingga muncul korupsi. Jadi yang tidak termasuk di sini sebenarnya tidak ada keterlibatannya itu adalah keterlibatan oknum dalam pemerintahan kan hanya cuma oknum, bukan keseluruhan. Dalam konspirasi dunia, lalu apa hubungannya? Jadi ini masalah ini dalam negeri ya, otoriter, politik otoriter termasuk pandangan terhadap politik yang sudah tidak mampu memenuhi aspirasi, juga partai politik sudah tidak mewakili kepentingan rakyat. Kebijakan ekonomi tidak merata ya, ada yang ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Korupsi yang menyelera terjadi karena adanya monopoli kekuasaan pada kelompok tertentu ya. Jadi yang tidak masuk di sini adalah adanya keterlibatan oknum dalam pemerintahan dalam konspirasi dunia. Jadi E, adanya keterlibatan oknum dalam pemerintahan dalam konspirasi dunia. Kemudian nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. 3. Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM berujung ricuh dan berakhir dengan tindakan anarkis. Fasilitas umum dan pertokoan mengalami kerusakan. Lalu lintas jalan raya menjadi macet akibat pembakaran ban mobil di badan jalan. Tindakan yang dilakukan oleh pengunjuk rasa tersebut memperlihatkan sikap dan tidak menjunjung tinggi nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, dan E. Keadilan. Jadi kalau kita lihat ya, jawaban bahwa nilai kemanusiaan itu adalah nilai menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Tindakan anarkis yang dilakukan oleh pengunjuk rasa tersebut melanggar hak asasi manusia dan nilai luhur kemanusiaan, seperti merusak fasilitas umum dan pertokoan serta menyebabkan kebiasaan lalu lintas. Jadi hak tentang kemanusiaan itu adalah bisa dikatakan adalah sila kedua ya, kemanusiaan adil dan beradab. Jadi tentang kemanusiaan, hak asasi manusia. Maka jawaban yang benar di situ adalah bahagian B, kemanusiaan. Selanjutnya nomor yang keempat. Bela negara sangat diperlukan dalam pesan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu manfaatnya langsung adalah untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dari berbagai ancaman bagi kedaulatan negara. Ancaman bagi negara dapat berasal dari dalam dan luar negeri.
Contoh untuk ancaman dari dalam negeri terhadap pertahanan dan keamanan adalah A. Konflik SARA, atau illegal fishing dan illegal fishing. B. Aksi teror, konflik SARA, aksi teror, illegal fishing. Aksi teror, pelanggaran batas wilayah, konflik SARA, pelanggaran batas wilayah. Di sini yang benar dalam jawabannya, ancaman dari dalam negeri terhadap keamanan dapat berupa ancaman militer, ya, yaitu menggunakan kekuatan untuk melawan kedaulatan negara, memberontak misalnya kayak KKB di Papua, ya, dan GAM dulu di Aceh. Contoh yang militer dalam negeri, aksi teror dan konflik SARA. Jadi aksi teror itu dan konflik antara SARA, jadi masuk agama, suku, ras, ya, yang itu merupakan hal seperti itu yang merupakan konflik ancaman dalam negara. Ancaman non militernya itu yaitu ancaman yang memperlukan kekuasaan bersenjata, tapi dapat membahayakan keutuhan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Contoh ancaman non militer adalah pelanggaran HAM, korupsi dan narkoba. Nah, pada soal opsi A dan E merupakan contoh ancaman non militer, ya, dari dalam negeri, SARA. Kemudian opsi C merupakan contoh ancaman militer dari luar negeri. Kemudian merupakan D itu merupakan contoh militer dari dalam negeri. Jadi yang dimaksud adalah pelanggaran batas wilayah itu dilakukan oleh negara lain, berarti tidak mungkin, ya. Jawaban yang tepat adalah B, ya, aksi teror atau konflik SARA. Aksi teror dan konflik SARA ini terjadi dalam negeri, konflik SARA, aksi teror. Kalau illegal fishing ini juga merupakan ini bagian A, itu merupakan ancaman militer non militer, ya, tapi dia illegal fishing itu pemancingan, ya, yang ilegal. Jadi itu masuk dalam negeri tapi non militer. Nah, bahkan yang tepat di sini adalah aksi teror dan konflik SARA. Jadi non militer ada aksi teror, tapi ini non militer tidak sama. Kemudian dia aksi teror, pelanggaran atas wilayah ini orang keluar negara lain, ya. Konflik SARA dan negara lain berarti yang menjadi berasal dari dalam negeri, ya, itu satu aksi teror dan konflik SARA. Jadi jawaban yang benar adalah jawabannya B, ya. Kemudian nomor yang kelima. Suka dengan videonya? Like dong. Dia dari dampak luar lingkupnya kedaulatan terbagi dua, kedaulatan dalam dan kedaulatan keluar. Kegiatan yang pernah dilakukan oleh bangsa Indonesia berhubungan dengan kedaulatan keluar adalah A. Mengadakan pertukaran sesuai dengan negara lain. B. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB karena Konfederasi Malaysia. C. Menentukan dan mengatur pendidikan Indonesia. D. Mengirim utusan budaya dan mengadakan pertunjukan ke luar negeri. Dan E. Meningkatkan kegiatan ekspor produk asli bangsa dari negara lain. Bahwa bangsa yang kita memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Jadi jawabannya adalah mengirim utusan budaya mengadakan pertunjukan ke luar negeri merupakan kegiatan yang berhubungan dengan kedaulatan keluar. Jadi kedaulatan keluar itu kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Kegiatan mengirim utusan budaya dan pertunjukan di luar negeri merupakan untuk kerjasama antar negara dalam bidang budaya, ya. Jawabannya adalah yang mengirim utusan budaya dan mengadakan pertunjukan ke luar negeri. Nah, kemudian kita lihat bagian-bagian A. Mengadakan pertukaran mahasiswa dengan negara lain merupakan kegiatan berhubungan dengan hubungan antar bangsa, namun bukan merupakan bentuk kedaulatan keluar karena tidak melibatkan pengaturan untuk kerjasama antar negara. Kemudian B. Indonesia keluar keanggotaan PBB karena Konfederasi Malaysia merupakan kegiatan berhubungan dengan hubungan antar negara, ya. Bukan merupakan bentuk kedaulatan keluar karena merupakan bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan keluar. Bagian C. Menentukan dan mengatur pendidikan Indonesia merupakan kegiatan berhubungan dengan pengaturan rumah tangga negara, sehingga merupakan bentuk kedaulatan ke dalam. Bagian E. Meningkatkan kegiatan ekspor asli diakui oleh negara lain bahwa kita memiliki ekonomi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan hubungan antar negara, bukan merupakan bentuk kedaulatan keluar karena tidak melibatkan pengaturan dan kerjasama antar negara, ya. Nah, gitu itu. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Memanfaatkan waktu sebaik mungkin dan perkirakan apa yang akan terjadi apabila waktumu sudah habis. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.